Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid yang diketuai oleh Pak Ibrahim beserta pengurus yang lain yang sama-sama kita hormati, Pak Imam, Pak Ustadz kita, Pak Hasbi, dan yang sama-sama kita hormati dan insya Allah harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh jamaah sholat subuh yang insya Allah semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Konteks kita hidup di dunia ini ya bersyukur. Tapi mohon maaf tadi Pak Ustadz Dani, ya saya masih jauh dari Al-Mukarram. Di sini saya cuma belajar untuk menyampaikan, karena kalau nggak salah penggalan hadis ya balihu ani wal ayah. Walaupun sedikit, kalau kita bisa menyampaikan kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi asbab. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya sampaikan hanya untuk mengingatkan diri saya. Kalau ada hal-hal yang barangkali bisa menjadi iktibar saudara-saudara sekalian, itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mungkin pada pagi hari ini saya akan menyampaikan untuk diri saya yang paling mendasar yang saya tahu. Karena saya backgroundnya bukan dari pesantren, bukan dari pondok gitu, bukan juga dari sekolah keagamaan, saya dari sekolah umum yang pasti. Ini di tengah-tengah guru-guru saya semuanya nih. Jadi saya lagi diuji untuk belajar oleh Pak Ustadz Hasbi gitu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya merasa sangat bangga menjadi umat Islam, karena hanya satu-satunya agama di dunia ini yang saya tahu yang mempunyai wahyu Allah yang bernama Al-Quran. Masya Allah, semuanya hanya satu Islam yang bisa mengatur dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali, semuanya, dan tidak menciptakan jin, manusia dan seluruh alam kecuali beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu ini barangkali salah satu juga di pagi hari ini amalan ibadah kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Baik yang menyampaikan, yang mendengarkan, apalagi yang menjalankan. Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Quran itu diturunkan yang pertama adalah untuk menanamkan kepada kita semua tentang ketauhidan gitu. Jadi bahwa semuanya ini gitu, dan kita harus yakin banget itu wahyu Allah. Makanya rukun Islam yang pertama membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Berarti tidak ada Tuhan di dalam diri kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian karena di zaman sekarang ini harus kadangkala logika juga harus bermain di situ, gitu. Nah ini menanamkan keyakinan lagi. Mungkin pada pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian gitu, betapa luar biasanya Al-Quran. Yang pertama tadi ketauhidan. Terus yang kedua, semua ibadah ada di situ. Semua dicatat hidup ini untuk beribadah. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga mengenai akhlak dan moral, etika, perilaku, budi luhur, ada semuanya di situ. Dan kemudian yang terakhir tentang muamalah dan iktibar, ada semuanya di situ. Nah terus Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh, saya ambil dari yang terdekat. Misalnya Bapak Ibu sekalian,
Gigi kita ini ada berapa ini? Ada berapa Pak Taufik? Gigi kita ada 32. Terus dari 32 itu ada berapa gigi serinya? Ada 8. Yang paling depan nih Bapak Ibu sekalian. Karena itu biasanya tumbuh mulai 14 sampai 17 tahun. Ada 8. Gigi taringnya ada berapa? Ada 4. Di belakang gigi taring itu ada premoral namanya. Jadi gigi susu gitu. Itu juga ada 8. Terus geraham kita ada berapa kanan kiri? Ada 12. Berarti totalnya ada 32. Kalau sekarang gigi kita udah kurang dari 32, yaitu salah satu nikmat yang pelan-pelan mulai dicabut nikmatnya gitu. Dan kita di situ konteksnya harus bersyukur. Karena Allah memberikan semua itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Dan ini juga digunakan oleh beberapa ilmuwan mengkaji itu. Nah, terus dari gigi kita bisa belajar gitu. Namanya iktibar. Dari gigi seri itu iktibarnya gigi siapa sih Pak? Kalau gigi seri itu, mohon maaf misalnya monyet itu giginya gigi apa Pak? Itu gigi seri kita iktibar. Kita bisa belajar iktibar itu belajar dari alam. Oh, monyet itu gigi seri. Terus makanannya monyet apa? Buah-buahan. Kan gitu ya, buah-buahan. Kemudian gigi taring itu giginya siapa? Harimau. Gitu ya. Harimau makannya apa? Daging karnivora. Gitu ya. Terus di belakangnya ini ada gigi susu. Ini asupannya itu berupa nutrisi, madu dan seterusnya. Karena untuk mempertahankan itu. Dan yang terakhir gigi geraham. Giginya siapa itu? Giginya kerbau, kambing dan seterusnya lah ya. Nah, dari situ kodrat kita sebagai manusia gitu. Misalnya nih, oh gigi seri itu 25%. Oh gigi taring itu 12,5%. Oh gigi susu itu atau premoral itu 25%. Dan geraham yang paling banyak 37,5%. Berarti kalau kita mengikuti qadarullah kodrat sebagai manusia yang paling sehat, komposisi asupan ke tubuh kita yang seperti itu. Misalnya buah-buahan 25% kandungannya gitu loh ya. Kemudian yang bersifat daging dan seterusnya cukup 12,5%. Nah, kalau ini dibalik-balik gitu. Daging terus gitu misalnya gitu loh ya. Ya pasti kita nggak sehat. Ini belajar dari alam situ gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita diperintahkan lain syakartum, arti bersyukur, gitu ya. Konsep bersyukur itu apa sih Pak? Gitu, bersyukur itu apa sih gitu? Oh, bersyukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada yang membuat. Nah, terus konteksnya apa dalam bersyukur? Berarti konteksnya kita mengucapkan terima kasih karena apa? Kita dikasih mata, bisa melihat, dikasih telinga dan seterusnya lah ya. Kita berterima kasih. Cuman di balik itu kenapa berterima kasih ini kok nikmatnya ditambah gitu loh? Dilipatkan nikmatnya ketika kita bersyukur. Kan ini pertanyaan besar gitu ya, pertanyaan besar. Oh ternyata bersyukur itu kalimat kalimat perintah, gitu, kalimat perintah. Saya kasih mata, saya kasih telinga, saya kasih peraba dan lain sebagainya, supaya dijalankan sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, implementasinya yang dicontohkan oleh Rasul. Kan gitu, telinga untuk apa, mata untuk apa, itulah perintahnya. Ketika itu dijalankan, pasti nikmatnya bertambah. Artinya, oh begitu berarti, gitu ya. Jadi setiap bersyukur. Nah, kemudian ini enaknya kita Pak. Ini mohon izin Pak, mohon izin.
kebetulan saya agak senang bikin buku Pak Wading, bikin buku ya. Jadi, nah ketika bikin buku gitu ya, ngambil sumbernya dari Al-Quran, hadis, itu enaknya luar biasa dari sisi regulasi gitu. Kalau ngambilnya dari yang lain kan kena similaritas sama plagiarisme gitu. Nah kalau dari Al-Quran justru harus sama, gitu, dari hadis justru harus sama gitu. Nah ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri gitu. Nah kaitannya dengan itu apa gitu ya? Tadi mengenai Al-Quran. Contoh yang kedua, Al-Quran diturunkan itu tahun berapa Masih ya Pak Haji Wadan? Al-Quran diturunkan itu kurang lebih kan abad ke-7 ya Pak. Artinya 610 Masih sampai 700 Masih kurang lebih sekitar itu. Nah terus tiap hari kita baca, misalnya dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40, ini bisa dibuka juga gitu ya, 38 sampai 40 itu menceritakan tentang galaksi gitu ya. Matahari peredarannya, bulan peredarannya, bumi peredarannya gitu ya. Maka muncullah ilmu galaksi itu. Kemudian ditemukan oleh yang namanya Edwin Hubble, seorang astronom gitu. Astronom. Itu tahun berapa Pak? Tahun 1923 sampai 1924. Artinya apa? Ini dari Al-Quran gitu ya. Setelah 1300 tahun baru itu menjadi sains buat kita. Artinya betapa kita nggak ada apa-apanya gitu maksudnya sebagai makhluk gitu. Ini contoh gitu, contoh yang kecil. Kemudian sekarang muncul fenomena apa? Di Eropa, di Amerika gitu ya, di Eropa. Itu tahun 2030 itu diperkirakan 58,2% penduduknya Muslim, dan sekarang sudah mulai luar biasa pesatnya. Bahkan di Amerika sendiri sudah 2.700 masjid sudah berdiri di sana gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ya kalau orang yang mu'alaf itulah orang-orang yang cerdas gitu sebetulnya, orang yang berpikir banget gitu, berpikir banget. Misalnya nih, ada kisah sederhana gitu ya. Seorang teman, kemudian yang satunya non-muslim, diajak, saya sholat isya dulu ya, saya sholat isya, cuma gara-gara melihat sholat isya gitu, sholat isya, dia herannya itu dia dari mana-mana, orang lain dari mana-mana, begitu ngumpul di masjid, kalimat takbir dikumandangkan Allahu Akbar, semuanya mengikuti dan nggak ada yang protes, nggak ada yang lain gerakannya. Dia langsung sadar, Allahu Akbar itu kalimat apa? Ini pasti bukan manusia yang bikin gitu. Ini pasti wahyu. Asbab itu masuk Islam itu. Karena cuma lihat sholat isya. Jadi luar biasa ini. Terus ini untuk meyakinkan keyakinan kita gitu loh, bahwa Al-Quran itu semua ada di situ. Terus amalannya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya manusia mulai dari nutfah itu apa katanya? Sperma ya, sperma. Mulai dari air mani sampai menjadi tulang, daging dan seterusnya. Urutannya gitu. Itu juga tertera sekali tuh. Kalau misalnya ini artinya apa, kemudian tafsirnya apa, cara melakukan dan mendapatkannya bagaimana, itu kan ada ya Pak, namanya mutahaf hadis gitu ya. Nah, itu ada di Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, lengkap Pak, gitu lengkap, gitu Pak ya. Nah terus setelah bersyukur, gitu, konsep bersyukur, insya Allah supaya kita ditambah nikmatnya. Jadi Islam harusnya luar biasa gitu. Setelah bersyukur pasti nanti mungkin saya menyampaikan sedikit yang
Ini saya paling senang dengan salah satu riwayat itu gitu, salah satunya. Jadi ceritanya Rasul ini sedang duduk seperti ini habis subuh gitu ya dalam hadis. Terus ada 4 orang sahabatnya. 4 orang sahabatnya, kemudian Rasul bertanya. Mohon maaf nanti sebelum ke puasa ya Pak. Rasul bertanya, yang paling kalian takutkan itu apa? Yang paling kita takutkan itu apa? Sahabat pertama menjawab, yang paling saya takutkan itu ketika setelah mati di alam barzakh siksa kubur. Itu sahabat yang pertama. Terus sahabat yang kedua, apa yang paling kamu takutkan? Yang paling saya takutkan itu ketika kita ada di padang mahsyar. Itu yang paling saya takutkan. Karena orang hanya memikirkan dirinya, matahari dan sebagainya, kalau bisa diceritakan. Oh, terus yang ketiga, yang paling kamu takutkan apa? Yang paling saya takutkan ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Terus yang keempat, yang paling kamu takutkan apa? Yang paling saya takutkan ketika kita dimasukkan ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kata Rasul, bukan itu yang harusnya kalian takutkan. Seharusnya yang kalian takutkan itu ketika kalian hidup di dunia. Artinya kalau ketika hidup di dunia kita sudah dikasih tuntunan Al-Quran, cara mengamalkannya sudah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau itu dijalankan, gitu, maka yang kalian takutkan semuanya nggak akan terjadi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab, masya Allah gitu. Nah, terus Al-Quran, hadis gitu, oleh Rasulullah SAW. Sudah di situ. Tapi ketika kalau begitu harus bagaimana? Ya tuntunan kita tujuannya itu apa sih Al-Quran ini? Oh, Al-Quran ini kita harus yakin itulah penyelamat kita, itulah jaminan kita, itulah sumber kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat, kan gitu. Nah, berarti pedoman kita ini. Nah, kalau udah pakai pedoman ini, maka setiap orang berbeda-beda cobaannya, setiap orang berbeda-beda masalahnya. Tapi Al-Quran semuanya ada solusinya, gitu, semuanya ada solusinya. Jadi kalau misalnya Allah tidak akan membebankan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Ini tiap hari kita baca juga ya Pak. Kan itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya gitu. Ya kita yakin banget di situ. Gitu. Jadi setiap apapun, sampai-sampai Bapak Ibu, misalnya di depan Pak Wardana saya lihat ada pohon mangga besar banget ini, pohon mangga gitu. Terus salah satu rantingnya masuk ke rumahnya Pak Wahyudi. Gitu, Pak Wahyudi. Yang masuk ke rumahnya Pak Wahyudi boleh dipetik nggak oleh Pak Wahyudi? Boleh. Sampai kayak gitu diatur gitu. Tapi kalau ayamnya Pak Wardana main ke rumah Pak Wahyudi boleh dipotong nggak oleh Pak Wahyudi? Ya nggak boleh. Itu sampai diatur gitu ya, Masya Allah. Jadi betapa sempurnanya Al-Quran gitu dalam hadis. Artinya kalau makhluk benda mati ya seperti itu perlakuannya, kalau makhluk hidup seperti itu perlakuannya gitu sampai di sana. Nah kemudian yakin banget bahwa setiap masalah itu adalah ujian yang pasti kita bisa lulus dari ujian itu gitu. Jadi setiap masalah, setiap orang masalahnya beda-beda, tapi kita harus yakin di situ. Nah terus solusinya apa? Oh solusinya katanya dengan sabar, kemudian dengan sholat, gitu ya, kemudian dengan ikhtiar dan doa, gitu. Sampai doa, nah mohon izin, tadi sudah ditamsilkan dengan yang kita punya gigi supaya kita bersyukur, tambah lagi bersyukur nih.
sampai doa, kita juga bisa ditamsilkan iktibarnya gitu, iktibarnya. Termasuk misalnya sidik jari, sidik jari kita nih, itu juga sumbernya dari Al-Quran gitu, untuk forensik sidik jari. Ini kalau nggak salah di surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Nah, untuk doa kan di situ kata Pak Ustadz, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan gitu. Nah, cuman Allah juga dalam hadis disampaikan lagi, ditamsilkan gitu ya, berdoa. Terus muncul pertanyaan, kenapa sih kalau berdoa kok tangan kita begini ya Pak? Tangan kita begini, terus manjada wajah dan sungguh-sungguh kan gitu ya, kenapa gitu? Nah terus, kenapa sih Allah itu ada Asmaul Husna? Nah ini di sana nih. Nah, hampir setiap tangan manusia punya garis tangan. Garis tangan. Nah garis tangan itu beda-beda, tapi menyerupai, sama dengan sidik jari. Ada berapa 7 miliar kan orang itu ya Pak Guru ya, 7 miliar lebih, tapi nggak ada yang sama tuh sidik jarinya gitu, besar kan gitu. Nah terus begitu juga garis tangan, tapi menyerupai. Nah di situ ditamsilkan ada angka berapa dalam huruf Arab Pak? Tangan kanan 18. Nah 18 kalau kita kaitkan dengan Asmaul Husna yang ke-18 apa Pak Ustadzani? 18 Al-Fatah ya. Artinya Al-Fatah itu apa sih? Yang maha membuka. Dibuka apa yang menjadi keinginan kita. Kita Al-Fatah. Kalau itu tangan kiri kita berarti yang berapa? 81 kebalikannya. Nah, 81 dalam Asmaul Husna apa Pak, Ibu? 81, yang ke-81 itu Al-Muntakim, yang maha memberi gitu. Udah dibuka, diberi, kita sungguh-sungguh berdoanya, tinggal tangan kanan sama tangan kiri, 18 ditambah 81 berapa Pak? 99. 99 itu apa? As-sabur. Itu tadi sabar, dengan sabar gitu ya. Sabar. Nah kadang-kala kita sebagai manusia itu yang agak berkurang gitu, yang agak berkurang sabarnya. Begitu juga dalam usaha, kadang-kala sabarnya yang berkurang gitu. Nah ini tamsil ini tambah meyakinkan aja gitu. Tambah meyakinkan aja. Kemudian ini mohon izin sambil ini aja karena ini kehidupan saya juga, kehidupan sehari-hari gitu ya. Setiap manusia itu juga ditamsilkan yang iktibarnya nanti banyak diambil dari sumber-sumber yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kebetulan pernah gitu ya Pak, dipercaya untuk merekrut karyawan gitu lah ya, cukup banyak lah yang direkrut. Nah terus kalau misalnya salah satu ngambil sumber dari situ, misalnya nih mohon izin nih, ini mohon izin ya Pak, tapi saya supaya terang saya pakai kacamata. Ya Bapak ya Pak, sambil ini aja lah, sambil santai aja ya. Jadi ya ini kan satu ya, saya gitu ya, dan seterusnya gitu. Oke ya, nah, ini mohon izin. Jadi ketika saya melihat bapak-bapak, gitu, misalnya saya mau mencari di bagian keuangan, gitu ya. Bapak-bapak luar biasa juga, luar biasa semua. Tapi untuk di bidang keuangan mungkin cuma 3 orang yang pas di sini. Gitu ya. Jadi ini aja apa? Kalau kita tampilkan di situ, pas di sini. Misalnya Pak Taufik, mohon maaf Pak Taufik nggak cocok di bagian keuangan. Gitu. Nah terus kalau misalnya kita sambungkan ke situ, karena dilihat dari apanya? Yang tadi kan
Setiap Allah memberikan sesuatu pasti ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Mau apa aja, mau ujian terhadap apa pasti ada ciri-cirinya. Mau mati pun ada tanda-tandanya. Misalnya mau mati tanda-tandanya katanya rambut mulai berubah, ya nggak tahu siapa yang udah ubanan, gitu ya. Kemudian yang kedua badan mulai pada sakit-sakitan gitu ya. Terus yang ketiga seusia kita sudah banyak yang meninggal, kayak gitu lah. Pak Taufik mana tinggal nggak Pak Taufik? Ya mudah-mudahan Pak Taufik bulan belakangan kan saya nggak tahu, gitu ya. Oke, ada tanda-tandanya. Makanya dalam ilmu pun semua dijadikan apa itu? Dijadikan kisi-kisi, gitu ya. Kisi-kisi itu ngambil sumbernya dari situ. Kemudian misalnya sekarang hampir dalam semua ilmu manajemen ada yang namanya key performance indicator gitu ya. Kemudian ada yang namanya goal dan lain sebagainya. Ngambilnya dari mana? Semua perintah Allah pasti ada goalnya gitu. Pasti ada goalnya. Ngambilnya dari situ. Untuk mencapai goal itu harus bagaimana? Gitu ya. Misalnya goal tertinggi dari ibadah haji itu apa? Derajat yang paling tinggi, mabrur. Kenapa mabrur paling tinggi? Karena tiada kata lain, mabrur itu balasannya cuma satu, surga. Tapi kalau mabrur beneran kan gitu ya. Terus untuk mencapai ke sana gimana? Nah itu jadi juga ilmu itu Pak. Dalam buku gitu ya. Dari mulai goal setting, action plan dan lain sebagainya, ambilnya dari situ gitu. Nah ini luar biasa. Nah kembali lagi ke tadi. Karena saya melihat apanya, ini bisa ditampilkan sini. Karena saya melihat bentuk hidung bapak-bapak gitu. Tapi ini kan cuma sekian persen gitu. Nah terus ini mau di sini, ini buat kita semuanya gitu ya, buat kita semua. Bapak semuanya punya golongan darah ya Pak, yang mengalir di tubuh kita nih. Punya golongan darah kan. Tapi mau izin yang sampai sekarang belum tahu golongan darahnya siapa? Tunjuk tangan aja. Yang sampai sekarang belum tahu. Belum tahu golongan darahnya apa ya? Enggak, ini kan ini untuk kepentingan kita Pak, untuk kepentingan kita. Jadi yang namanya kita dikasih nikmat itu, golongan darah kan ada 4 ya Pak. Ada A, ada B, ada AB, ada O. Kenapa beda-beda? Pasti ada dong, gitu ya, sesuatunya di balik itu, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan kesehatan, golongan darah A hanya bisa ditolong oleh yang golongan darahnya apa? A dan O. Golongan B bisa ditolong B dan O. Golongan AB dan O itu hebatnya O. Kenapa O bisa begitu? Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang belum tahu golongan darahnya terjadi sesuatu, mau ditolong pakai darah apa? Oke, artinya ini aja nanti ke puskesmas gitu ya, 3.000 udah langsung tahu. Gitu Pak, bayar. Gitu. Nah, terus, di situ kan ini kan penerjemahannya aja gitu ya, mengandung beberapa karakter gitu, Nah ini justru di sebagian negara-negara maju itu menjadi acuan Pak, gitu ya. Salah satu acuannya untuk mencari pasangan hidup, gitu ya, pasangan hidup. Tapi sekarang kalau sudah tahu ya jangan langsung berubah juga, gitu ya. Karena kan kalau kita dengan pasangan hidup pasti keturunan kita mengikuti golongan darah kita kan. Kalau nggak ayahnya ya mamanya. Kalau nggak ngikutin dua-duanya ya tendang aja, lo anak siapa ya? Nah, terus kalau misalnya udah punya, nggak apa-apa Pak, kita tunjuk tangan aja. Yang golongan darahnya A siapa, tunjuk tangan? Mohon maaf, yang A. Yang A, ini ada ya? Ibu-ibu? Oke. Yang golongan darahnya AB, A, B siapa? Saya B saya. Yang AB siapa yang AB? AB ya. Ini B. Yang tadi O AB Bapak ya. Yang O siapa O? Sisanya O dari Pak. Nah, ya memang itu sampai diteliti Pak ya. 67, sekian persen pemimpin dunia golongan darahnya O. Karena memang O itu punya
kelebihan di situ. Cuman ada kelemahannya juga, kan gitu ya. Kelebihannya memanage sesuatu, tapi dia harus perlu bantuan orang lain. Kemudian, mohon maaf, kadangkala dirinya merasa yang paling benar gitu loh. Apa di situ ya? Nah, tapi di situ yang paling banyak golongan darahnya sebagai pemimpin yang paling pas lah. Nah, kalau nanti nyari karyawan gitu. Nah, tadi misalnya bagian keuangan gitu ya. Nah, bagian keuangan itu yang paling bagus sebetulnya dari golongan darahnya A kalau dikaitkan dengan golongan darah. Ya. Nah, apa hubungannya dengan keturunan? Ya, kalau A, misalnya kita A, kemudian istri kita A, itu secara psikologis kurang bagus, gitu ya. Karena satu gen di situ, gitu ya. Karakternya nanti sama-sama ke konservatif, gitu ya. Ini contoh gitu. Kemudian O sama O juga kurang bagus, karena nanti di dalam rumah tangga masing-masing mau ngatur, nggak ada yang mau ngalah tuh. Nah, AB dengan AB kurang bagus juga Pak, gitu ya. Karena kalau AB itu ada kecenderungan sedikit untuk mencapai ambisi luar biasa, tapi kadang-kadang emosional. Mudah-mudahan Bapak nggak ya. Kadang-kadang kita suka marah yang nggak tahu kenapa gitu loh ya. Nah, terus ya sekarang tapi golongan darahnya apa, istrinya apa, jangan langsung oh pantes kalau gitu gue cari lagi, enggak gitu. Gitu. Jadi misalnya ya karena saya tahunya waktu masih bujangan gitu ya, saya golongan darahnya B, saya kepengen mencari istri yang golongan darahnya O, supaya siapa tahu anak saya menjadi seorang pemimpin tapi yang lemah lembut dan banyak pertimbangan. Gitu ya. Ya saya setiap kenalan sama cewek, Mbak golongan darahnya apa? Tapi alhamdulillah istri saya golongan darahnya O. Ya mudah-mudahan anak saya sesuai dengan harapan saya. Ini nih contoh. Nah paling enggak sekarang ini bisa buat nyeleksi calon mantu kita. Ini salah satu ya, salah satu. Kan kita ngambil dari ikhtibar tadi lah ya. Nah itu nah terus kaitannya dengan puasa. Kaitannya dengan puasa, kalau kita menjelaskan ke anak kadang-kadang kan harus masuk akal gitu ya Pak. Kaitannya dengan puasa. Saya mengingatkan diri saya banget gitu ya. Jadi setiap umat muslim pasti wabalikna Ramadan. Pengen ketemu Ramadan terus. Kalau perlu sepanjang tahun ini Ramadan semuanya gitu. Karena luar biasa di bulan Ramadan kan gitu ya Pak. Kepengen Ramadan. Tapi begitu kita dipertemukan dengan Ramadan, ini saya mengingatkan diri saya sendiri. Jangan sampai doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul kita ini menjadi sesuatu aja supaya kita nggak ada di situ gitu lah. Ya. Doa malaikat Jibril yang pertama itu kan celakalah, gitu ya. Ketika kita diberi kesempatan sampai bulan suci Ramadan, kita nggak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan asbab dari situ, ya Allah, ohnya banyak istighfar dan seterusnya lah ya, banyak melakukan hal-hal yang baik karena ini bulan suci yang bisa mengampuni kita semuanya. Kita bisa di Idul Fitri nanti kan gitu nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, celakalah ketika kita usianya sampai dengan bulan suci Ramadan, kita masih punya orang tua, baik orang tuanya masih hidup dua-duanya maupun tinggal satu di antara salah satu orang tua kita, terus kita nggak bisa membuat surga kepada beliau gitu. Celaka kita di bulan suci Ramadan. Nah supaya orang tua kita bagaimana di bulan suci Ramadan kita mengalap berkahnya, apa yang harus kita lakukan? Ya minimal jangan sampai menyakiti orang tua,
Jangan sampai durhaka sama orang tua. Kita mendoakan orang tua. Kita punya kolak sedikit kita antar ke orang tua. Artinya membuat senang orang tua. Jadi ini mungkin bulan Ramadan supaya kita nggak termasuk dalam doanya malaikat Jibril tadi. Terus yang ketiga, celakalah kalau usia kita sampai dengan bulan suci Ramadan mendengar nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak bersolawat, gitu. Makanya mohon nanti Pak Ustadz Dani, Pak Ustadz Nur Salim, semuanya Pak Ustadz Somad, gitu, sering mengucapkan Rasul Muhammad supaya kita sebagai jamaahnya sering membalas, gitu ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu upaya kita ya begitu. Terus upaya kita pribadi ya banyak sholawat. Kenapa banyak sholawat? Ya kita sadar banget gitu sebagai hamba yang gak ada apa-apanya, khususnya saya gitu. Ibadah cuma sholat 5 waktu, mungkin ditambah sholat sunat, sedekahnya masih kurang dan lain sebagainya gitu. Ya ini mungkin gitu ya, nggak tahu itu menjadi asbab kita selamat atau enggak gitu. Cuman yang kita harapkan rahmat sama syafaat ya kan gitu. Jadi mudah-mudahan gitu, dengan kita banyak sholawat, banyak membalas Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asbab itu. Karena Islam itu indah sekali gitu, indah sekalinya kita disuguhkan beberapa tamsil, gitu ya. Makanya kayak kemarin itu salah satu pengamat politik bangkotan lah gitu ya, terus ustadz besar gitu, terus menyampaikan nggak adil dong kalau orang Islam walaupun bejatnya seperti apa tapi ujungnya masuk surga, sementara orang yang non muslim baiknya seperti apa, bermanfaatnya seperti apa tapi nggak bisa masuk surga. Kayak gitu ya Pak. Misalnya seperti Thomas Alva Edison yang logikanya ya Pak, menciptakan lampu ini. Asbab dari lampu ini kita bisa belajar, bisa tawabul ilmi, bisa membaca Al-Quran, bisa semuanya. Kan luar biasa nih jasanya. Coba kalau beliau muslim, ngalir terus itu jasanya kan gitu ya. Tapi karena dia nggak muslim, masuk surga atau nggak kira-kira Pak? Ya enggak. Gitu. Kenapa? Karena sederhana logikanya. Kamu yang nyiptain saya, tapi kamu nggak ngakuin saya gitu loh, nggak ngakuin. Itu yang nggak bisa diampuni kan gitu. Nah sementara orang yang bersahadat benar-benar masuk Islam, tingkah lakunya bejat gitu, ibadahnya payah, tapi ujungnya masuk surga. Wajar nggak Pak? Ya wajar. Artinya kalau ngomongin logika ya, sejelek-jeleknya kan gitu ya, sejelek-jeleknya kalau itu anak saya gitu ya, ngakuin saya, ya saya hukum dulu baru nanti dan seterusnya kan, mungkin gitulah logikanya gitu ya. Logikanya ya kan, bahkan ada beberapa cerita kan Pak, misalnya orang baru bersahadat, belum pernah sholat, belum pernah apa, ikut perang sama Rasul, kemudian meninggal. Rasul bilang, ini penghuni surga, gitu ya. Padahal belum ngapa-ngapa gitu, belum pernah sholat gitu ya. Terus pelacur juga ya, kisahnya kan gitu ya Pak. Pelacur, cuma ada anjing kehausan, dengan susah payah sepatunya ngambil air, ngasih minum, asbab itu. Kemudian banyak hal-hal yang bisa menjadi ikhtibar kita ketika kita melihat tadabbur alam gitu ya. Ketika kita melihat seorang wanita, orang miskin, cuman dia punya amalan istiqomah. Amalannya apa? Amalannya setiap pagi dia membuat sarapan minimal 2. Nah yang satunya itu dikasih kepada
orang yang setiap hari lewat, pokoknya siapapun yang lewat pertama itu yang dikasih lah buat sarapan. Tapi orang miskin, makanannya juga seadanya. Nah pada suatu ketika nggak ada orang yang lewat, sedih banget ini si orang ini. Terus tiba-tiba ada keledai yang lewat, makanannya dikasih sama keledai, gitu. Udah, gitu. Terus orang ini meninggal. Ketika meninggal dimandiin, senyum luar biasa gitu, senyum. Terus kenapa senyum? Oh, gitu ya. Dalam ikhtiar itu, karena dia kenapa bagaimana nggak senyum? Rupanya amal yang menjadi asbab dia ke jannah itu ketika makanannya diberikan kepada seekor keledai gitu. Nah ini contoh gitu ya. Jadi banyak hal atau itu sekali. Nah terus yang terakhir dalam puasa ini, kalau kita kaitkan dengan kesehatan ya Pak, kita supaya tambah semangat di puasanya. Mudah-mudahan puasa ya termasuk saya sendiri lah belajar banget, harus nanti setelah Ramadan ini ya kita lanjutkan lah ya, lanjutkan puasa mungkin dengan Senin Kamis dan lain sebagainya lah. Kenapa gitu ya? Dalam puasa ini kalau kita mungkin perlu jelaskan ke anak supaya anak tambah rajin puasa, banyak banget keutamaannya. Misalnya dari aspek kesehatan, gitu ya, aspek kesehatan itu detoksifikasi sama autoganif yang namanya. Artinya apa? Ketika kita berpuasa, pencernaan kita bekerjanya itu gitu ya diatur. Nah ketika pencernaan kita bekerjanya diatur, maka autonya untuk menciptakan sel-sel sehat baru itu bekerja gitu ya. Nah makanya dianjurkan sekali puasa Senin Kamis dalam rangka itu gitu. Di dalam perut kita nih supaya kita tetap sehat. Jadi Masya Allah gitu. Ini salah satu kandungannya gitu. Terus yang kedua, bagaimana untuk kesehatan jantung dan metabolik gitu. Karena dengan puasa harapannya yang pertama, yang tadinya gemuk banget mulai berkurang berat badannya. Jadi kalau yang puasa berat badannya nambah, ya betul ya Pak Yuri gitu ya. Mudah-mudahan dibantu. Nah asbab misalnya berat badannya kurang, terus pastilah gula darahnya turun, kolesterol jahat yang namanya LDL gitu ya juga itu turun. Nah ketika ini turun pasti nyambung ke trigliseridanya turun gitu ya. Nah ini aspek puasa nih. Nah begitu ini turun semua, maka kemungkinan untuk kena kardiovaskular, kemudian ke saraf otak gitu, ini insya Allah berkurang gitu, berkurang. Ya Allah, kita rajin puasa gitu. Ini faedah yang kedua gitu. Terus yang ketiga, nah yang sering disampaikan oleh Rocky Gerung, hormon endorfin gitu, itu hormon kebahagiaan. Nah, hormon di situ kita naik gitu. Akal sehat kita naik gitu. Kenapa? Karena pas puasa ini siapa sih yang nggak seneng hatinya ketika misalnya lagi puasa nih, nunggu berbuka puasa gitu. Ini secara nggak langsung endorfinnya naik. Nah asbab endorfinnya naik, maka pasti tingkat stresnya turun gitu, tingkat stresnya turun. Nah ini Masya Allah, ini asbab dari puasa. Apalagi pas puasa kita banyak melakukan sholat-sholat selain sholat wajib, sholat sunnah. Karena kalau pakai kalkulator mungkin nggak cukup untuk mencatat pahala-pahalanya gitu ya. Apalagi yang wajib, yang sunnah aja dikalikan sedemikian ratus bahkan gitu ya. Nah terus di situ muncul lagi gitu. Misalnya nih, ketika Bapak sujud, ketika kita sedang sujud sholat, mata kita melek atau merem? Ketika kita sedang sujud ya. Nah,
melek ya, melek melihat tempat kita sujud ya Pak. Nah pada saat itu otot retinanya itu mencapai klimaks ketika kita melekin aja gitu sama itu. Nah disitulah untuk sirkulasi kesehatan mata luar biasa, itu baru dari aspek mata gitu. Nah kemudian belum lagi aspek saraf gitu ya, ketika gerakan sujud kita banyak sujud, langsung mengalir ke kelancaran darah ke otak dan seterusnya. Nah, jadi ya mungkin nanti dilanjutkan oleh Ustadz Dhani untuk masalah sholat, kemudian wudhu gitu. Kenapa sebelum sholat harus wudhu gitu ya. Nah ini juga mungkin bisa dibahas selanjutnya karena ini menarik banget gitu. Terus misalnya lagi tahu-tahu seusia saya gitu ya, sholat itu kok susah ya untuk khusyuk gitu. Nggak tahu kalau Pak Diki udah khusyuk banget sholat itu susah ya khusyuk gitu. Gimana nih belajar supaya sholat kita khusyuk gitu. Masya Allah itu susah banget. Nah tapi yang terlepas dari itu semuanya, pokoknya dimanapun saya berada, saya sedang belajar, gitu ya. Jadi saya kan senang banget itu mendengar Pak Ustadz Oding, terus Pak Ustadz Dhani, Ustadz Somad, apalagi Ustadz Hasbi, gitu ya. Nah, ketika menjadi imam, di situ kita sedang belajar semua. Nah, belajar apa? Misalnya, salah satunya, pokoknya siapapun imamnya, gitu ya. Salat itu sebuah kenikmatan gitu ya, kenikmatan. Padani kenikmatan. Nah kalau ada kenikmatan, maka apapun gerakannya gitu ya, nikmat apalagi ketika sedang untuk tumakninah gitu ya. Oh itu, ini kita barangkali sama-sama rasakan bersama. Begitu juga mungkin ya Pak, ya saya belajar dimanapun berada ya. Kita kosongkan diri kita nggak apa-apa dimanapun tempat belajar, gitu ya. Barangkali itu wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah itu semata-mata kebodohan saya. Untuk itu saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Mudah-mudahan majelis subuh kita dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Itulah tadi Masya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin Ahmad, luar biasa bagaimana dia mengatakan dengan tamsil contoh-contoh dalam ilmu saintis. Kita dikatakan menandakan bahwasanya Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi bagaimana Allah memberikan kepada kita ilmu kecuali hanya sedikit gitu. Jadi walaupun sedikit kita bisa menyampaikan, dan kalaupun banyak kita harus merasa bahwa ini masih sedikit buat kita gitu, seperti itu. Dan juga dari hikmah-hikmah yang beliau sampaikan tadi, bagaimana dia menyampaikan tentang tadi gigi seri, gigi geraham ataupun gigi taring itu bisa menjadi itibar bagi kita. Kemudian tadi dengan golongan-golongan darah juga itu bisa menjadi renungan buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Zainuddin Ahmad. Nanti bisa ngisi lagi ya Pak. Untuk akomodasi bisa hubungi Bapak Haji Wardana nanti.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.